Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raka Pelajaya dengan NIM akhir 002 dari kelompok 10 pada tutorial statistika 2. Oke, langsung aja diketahui pada soal yaitu ada PT Global Plastik adalah perusahaan yang produksi botol plastik untuk industri minuman. Perusahaan ini memiliki 5 tim inspeksi kualitas yang bertugas mengecek cacat produk sebelum dikirim ke pelanggan. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu inspeksi antar tim. Untuk itu dilakukan pengamatan terhadap waktu inspeksi dalam detik yang dibutuhkan masing-masing tim untuk memeriksa satu unit produk selama 5 hari berturut-turut. Data yang diperoleh sebagai berikut. Nah, jadi diketahui pada soal ini terdapat tabel yang dimana tabel ini ada tim dan tim ada tim 1, 2, 3, 4, 5 dan ini untuk produknya apa waktu inspeksinya dari masing-masing tim. Jadi tim pertama itu mengambil sampel sebanyak 5 dari tiap-tiap masing-masing timnya. Oke, lanjut dengan menggunakan analisis ANOVA 1 arah pada tingkat signifikasi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu inspeksi kualitas antar tim. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini kita menggunakan ANOVA 1 arah dikarenakan ini terdapat satu faktor aja atau terdapat satu variabel independen atau variabel bebas, di mana variabel bebas ini yaitu sebuah timnya yang untuk mengecek si kualitas produknya atau inspeksi. Ya, yang dimana variabel terikatnya berarti kan variabel dependennya itu berarti si ininya waktu inspeksinya. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Jadi ada PT Alfa Manufacturing merupakan sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif ingin menguji pengaruh jenis material dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif dalam megapascal. Penelitian bertujuan untuk menentukan kombinasi material dan suhu yang optimal guna meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tarik. Terus di sini terdapat nih ada tabel yang dimana tabel ini berisi ada jenis material. Jadi material itu ada aluminium alloy, stainless steel dan juga titanium. Sedangkan untuk suhu pemanasan itu dalam derajat Celcius yang dimana ada 170, 190, 210, 230. Nah, jadi masing-masing jenis material ini diambil sampel sebanyak 3 dari tiap-tiap jenis materialnya dan juga dari masing-masing suhunya. Oke, yang ditanyakan untuk soal nomor 2 itu dengan menggunakan analisis kedua arah pada tingkat signifikasi 5%, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Nah, diketahui tadi soal nomor 2 ini menggunakan ANOVA 2 arah dikarenakan dia tuh membandingkan rata-rata dari tiap jenis variabelnya atau jenis dua faktornya, yang dimana faktor di nomor 2 ini tuh ada jenis material dan juga suhu pemanasan. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan dulu nih data yang ada pada tabel soal nomor 1 dan juga pada soal nomor 2 ke file Excel. Nah, di sini berhubung saya sudah memasukkan data-datanya ke file Excel-nya. Nah, jadi kita langsung aja ke file RStudio-nya. Nah, di pada oke, udah terbuka ya file RStudio-nya. Nah, di sini juga saya sudah membuat sintaksnya. Jadi di sini saya tinggal menjelaskan aja dari sintaksnya, dari masing-masing sintaksnya. Yang pertama tuh kita menginstal package-nya dulu. Oh iya, sebelum itu kalian masukkan dulu tadi file Excel yang sudah kalian buat itu kalian beri nama file Excel-nya. Setelah itu kalian simpan di satu folder. Nah, nanti kalian simpan dalam satu folder dibarengi dengan file RStudio-nya. Nah, untuk itu kalian bisa klik menu file, habis itu new project. Jadi tunggu. Nah, terus existing directory. Nah, kalian browse. Nah, setelah itu kalian simpan nih file RStudio-nya itu ke folder yang ada file Excel-nya yang udah kalian buat. Langsung saja klik open, habis itu create project.
Nah, kalau sudah, langsung aja yang pertama tuh kita install package-nya. Jadi di sini ada install package .xl. Jadi di sini untuk membaca file Excel-nya yang udah kita masukkan ke file RStudio. Lalu install package car ini untuk apa, menguji tes ke apa, homogen datanya. Kalau saja di sini kita, nah, setelah itu juga ntar kalian mengaktifkan package-nya dari masing-masing package-nya. Di sini ada library .xl supaya bisa kebaca gitu, supaya bisa diaktifkan package-nya. Nah, lanjut, habis itu kita di sini ada yang pertama soal nomor satu. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita menginput data Excel. Dan di sini kita beri nama, ini bebas soal satu atau apa, namanya bebas. Setelah itu kita pakai sintes red underscore slxx. Nah, yang ini nih file apa? Jadi ini nama file Excelnya yang udah kalian buat, terus kalian beri namakan tadi file Excelnya, disesuaikan dengan file Excel yang telah kalian buat. Terus ini sheet sampai dengan satu, berarti ini lembaran pertamanya. Setelah itu kalian tuh ada mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Yang untuk variabel tim itu pakai yang as vector karena dia tuh variabel independen atau variabel bebas. Jadi dia yang mempengaruhi variabel waktu inspeksinya. Jadi dia memakai as vector. Terus itu ini nama ininya, terus habis itu tim, nama variabelnya. Setelah itu waktu harus inspeksi itu pakai as numerik karena dia variabel terikat atau variabel dependennya. Jadi dia yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya, pakai as numerik. Makanya untuk soal nomor satu itu menggunakan uji ANOVA satu arah dikarenakan dia tuh memiliki satu faktor aja atau satu variabel bebas. Lanjut, habis itu ada, oh ini kita run dulu saya kebaca. Setelah itu kita run yang mendefinisikannya. Habis itu kita pengujian Lipin test untuk homogen data nih. Untuk menguji homogen itu kita menggunakan Lipin test. Nah, jika nilai P-nya langsung aja kita run ya. Nah, didapatkan nih p-value-nya dari uji homogen itu sebesar 0,09455. Nah, karena di sini P-nya itu lebih besar, p-value itu lebih besar dari tingkat signifikasinya. Tingkat signifikasinya tadi 0,05, maka ntar asumsi ragam datanya terpenuhi dan kalian bisa lanjut ke uji ANOVA-nya. Kalau misalnya lebih kecil, maka ntar datanya itu tidak valid atau tidak bisa lanjut ke uji ANOVA. Lanjut, habis itu kita periksa nih normalisasi datanya dengan uji Shapiro. Jadi untuk memeriksa distribusi normal itu kita menggunakan sintaks Shapiro.test waktu inspeksinya. Nah, pada di sini p-value-nya lebih besar dari tingkat signifikasinya, maka asumsi kenormalan terpenuhi, maka dia itu memakai distribusi normal. Nah, jika p-value-nya lebih kecil, maka dia tuh bukan terdistribusi normal atau tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Habis itu kita run lagi yang terakhir, itu penyusunan model ANOVA-nya. Nah, jadi di sini teman-teman dapat lihat yang dimana value-nya didapatkan 0,2817, yang berarti dia tuh lebih besar ya kan dari 0,05 atau tingkat signifikasinya. Maka kalau misalnya lebih besar berarti nanti si H0 itu diterima, H0 diterima, H1 ditolak, yang berarti H0 diterima berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu inspeksi kualitas antar tim. Jadi tidak ada perbedaan atau sama dari signifikan dalam waktu inspeksi kualitas antar timnya. Jadi tidak ada pengaruh
pada waktu inspeksinya. Oke, selanjutnya di sini ada soal nomor 2, sama kayak soal nomor 1, kalian input dulu datanya. Excelnya di sini kita ganti jadi soal 2, habis itu kita ganti sheetnya juga jadi 2. Lanjut, habis itu kita definisikan faktor dan variabel dependen. Nah, untuk soal nomor 2 ini kan menggunakan uji ANOVA dua arah, dikarenakan dia tuh memiliki dua faktor atau dua variabel independen, yaitu variabel independen itu jenis material dan juga suhu pemanasan. Setelah itu saja kita run. Nah, setelah itu habis itu diuji level test untuk diuji ke datanya nih, homogen apa enggak, terpenuhi apa enggak. Nah, menggunakan syntax definite test. Nah, didapatkan value itu sebesar 0,9219, yang berarti dia itu kan lebih besar dari tingkat signifikasinya, maka asumsi kehomogen ragam datanya itu terpenuhi dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau ujian apa. Setelah itu di sini ada pemeriksa normalisasi data dengan uji Shapiro. Nah, jadi untuk memeriksa nih dia itu berdistribusi normal atau enggak menggunakan sintaks Shapiro test. Langsung aja yang didapatkan nih p-value-nya sebesar 0,1483, yang berarti kan lebih besar dari tingkat signifikasinya, maka asumsi kenormalan itu terpenuhi atau dia itu menggunakan distribusi normal. Nah, lanjut habis itu ada penyusun model ANOVA-nya. Nah, di sini kan ada jenis nih, jenis itu p-value-nya itu sebesar 0,2 atau 0, sekian lah, yang berarti kan dia lebih kecil kan dari tingkat signifikasinya, yang berarti kalau lebih kecil itu dia memiliki, di sini berarti dia meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tariknya. Jadi kan tadi soal nomor 2 kan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dari interaksi antar variabel. Berarti interaksinya tuh karena jadi si nilai jenis materialnya itu p-value-nya sebesar 0,00 sekian. Jadi dia tuh lebih kecil p-value-nya dari tingkat signifikasinya, maka dia dapat meningkatkan nih daya tahan komponen terhadap beban tariknya. Lanjut untuk yang suhu itu, suhu pemanasan juga p-value-nya lebih kecil kan dari 0,05, berarti dia juga meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tariknya. Jadi dia tuh memiliki interaksi lah antar variabelnya. Lanjut untuk yang ini, kedua-duanya ini totalnya itu jenis sama suhu itu apa maksudnya p-value yang didapatkan itu sebesar 0,9233, yang dimana dia kan lebih besar kan dari 0,05, yang berarti dia tuh tidak memiliki interaksi antar variabelnya atau dia tuh tidak meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tariknya. Jadi ini dia penyelesaian tugas mingguan modul 4 ANOVA menggunakan software Studio. Cukup. Oke, mungkin di sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.